Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billahi nawani ta'alam ta'lim la kulli intifada wa kullu tazkiru li ifadata wa istifada. Wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda. Wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah taala masih memberi kesehatan, kesempatan, peluangan sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab An-Nahjul Atam fi Tabwidil Hikam, hikamnya Imam Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua syurah, semua guru kita, semua orang tua kita, semua umat muslimin dan muslimat ala hadinni wa ala kulli niyatin salihah wa ala manau bi aslafina salihin wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tahmid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Syekh Ali ibn Husamuddin al-Muttaqi al-Hindi fi kitabihi An-Nahjul Atam fi Tabwidil Hikam babu taslimi li amrillahi wa tarkil ikhtiyar ila al-qad. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima talaba minka dalilun alam timasil basirati minka. Ijtihaduka utawi semangat siro tima ing dalem barang zamina kang jamin sapa Allah laka kedue siro wa taksiruka lan utawi ngegampangaken siro tima ing dalem barang talaba kang nyuprih sapa Allah mingka saking sira iku dalilun, iku dalil alam timasil basirati ing atase den hapuse basira mingka saking sira. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima talaba minka dalilun alam timasil basirati minka. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kesemangatanmu dalam hal yang Allah jamin pada dirimu, sementara engkau itu adalah orang yang teledor dalam melaksanakan apa yang diminta kepada dirimu, maka itu merupakan dalil, merupakan bukti bahwa basirah kamu itu sudah dihapus oleh Allah Ta'ala. Ijtihad itu merupakan masdar dari ijtihada, ijtahidu, ijtihadan, yang artinya semangat menurut bahasa. Menurut istilah adalah istifragu al-juhdi wa taqah fi talabi, adalah menyelesaikan semangat, menyelesaikan kekuatan untuk mencari tujuannya. Jadi ketika kita semangat dalam mencari sesuatu, ya maka kita itu termasuk orang yang berijtihad, orang yang berusaha. Usaha tidak hanya usaha, tetapi usaha yang maksimal, itu ijtihad. Kemudian wa taksiruka fima talaba minka, keteledoran
keteledoran dirimu dalam hal yang Allah Ta'ala minta darimu. Apa itu yang Allah minta dari kita? Allah meminta kepada kita untuk menyembahnya, agar kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian arti dari basirah itu adalah nadirul qalbi, penglihatannya hati. Kama annal basara nadirul qalb, sebagaimana basar mata itu adalah penglihatannya jasad. Wal basaru la yara wal basiratu la tara illa al ma'aniya. Basirah itu tidak melihat kecuali yang sifatnya maknawi, yang sifatnya abstrak. Wal basaru la yara illa al mahsusat. Dan penglihatan itu tidak melihat kecuali yang terlihat, kecuali yang sifatnya materi, bisa dirasa. Nah, sehingga dalam hikmah ini al-musannif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan bahwasannya ketika kita semangat dalam mencari sesuatu yang sebenarnya Allah Ta'ala itu sudah menjamin diri kita, sudah menjamin kepada diri kita, sementara kita itu teledor dalam melaksanakan tugas apa saja yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita, tidak hanya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala memerintahkan kita agar kita menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan, sering kali memerintahkan kita agar kita menyembahnya. Penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak cukup hanya dengan ibadah, hanya dengan sholat, hanya dengan zikir, hanya dengan puasa, hanya dengan ngaji, hanya dengan bersedekah, hanya dengan aktivitas-aktivitas fisik yang lainnya. Tetapi lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita agar kita benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi salah satu, bahkan menjadi makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk yang ada, baik dari kalangan malaikat. Malaikat itu tidak memiliki syahwat. Baik itu dari setan, setan itu syahwat semua. Baik itu dari jin, baik itu dari manusia, dan manusia khususnya. Di dalam diri manusia itu terdapat dua unsur, unsur rohani dan unsur jasmani. Unsur rohani aslinya suci, tetapi ketika unsur rohaninya itu sudah tercampur, sudah berbaur, sudah terkontaminasi dengan jasmani dalam arti jasad, ya maka manusia itu akan terhijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh jasadnya, akan terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari rohaniyahnya. Jadi rohaniyah yang begitu suci yang ada dalam diri manusia itu nanti pada akhirnya akan tertutup, akan terhijab, akan terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia itu selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Nah, makanya ketika manusia itu terlalu semangat untuk mengejar rizki yang telah Allah jamin kepada dirinya, sementara dia itu tidak melaksanakan tugasnya secara totalitas,
ya maka sama saja orang ini termasuk orang yang muntamisul basirah, orang yang basirahnya itu tertutup, bahkan terhapus. Kenapa demikian? Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin membuka basirah, membuka mata hati seorang manusia, maka dari sisi zahirnya dia itu akan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara zahirnya dia melaksanakan ibadah, secara zahirnya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu manusia, tidak membicarakan buruk tentang orang lain. Tetapi yang dibicarakan itu adalah dirinya dan dirinya. Kenapa? Ya karena dia akan menjadi orang yang selalu berintrospeksi, bermuhasabah bahwa dirinya adalah orang yang penuh dengan segala penyakit, bahwa dirinya adalah orang yang merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang sangat-sangat banyak dosanya, sehingga seakan-akan dirinya atau dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi zahirnya itu terlihat bahwa dia itu orang yang berkhidmah, orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi batinnya itu terdapat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga setiap kali kecintaan itu semakin membesar di dalam batin, dan juga khidmah, membantu beribadah, dia beribadah dari sisi zahirnya semakin kuat, maka cahaya basirahnya itu akan menguasai atau akan mengalahkan penglihatan matanya. Sehingga ketika cahaya mata itu sudah hilang di hadapan cahaya basirah, maka yang dilihat oleh mata itu tidaklah kecuali makna-makna yang latifah, makna-makna yang lembut, dan cahaya-cahaya yang sifatnya qadim. Oleh karenanya para ulama yang mereka itu sudah berusaha untuk menjernihkan nur atau nadirul basirah atau nurul basirahnya, mereka itu yang mereka lihat bukan secara zahir, yaitu al-mahsusat atau benda-benda nyata, bukan, tetapi yang mereka lihat adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti di beberapa hikmah-hikmah yang akan datang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala akan sedikit membahas tentang bagaimana kaifa yahjubuhu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana Allah Ta'ala itu bisa tertutupi oleh sesuatu sementara Allah itu nampak di dalam semua sesuatu. Wa kaifa yahjubuhu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Bagaimana Allah Ta'ala itu bisa terhalangi oleh sesuatu sementara Allah Ta'ala yang menampakkan segala sesuatu. Wa kaifa yahtajibu kullu syai'in wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana Allah Ta'ala itu terhalang oleh sesuatu sementara Allah Ta'ala itu berada di dalam sesuatu, dan seterusnya. Nah, sehingga seseorang yang cahaya basirahnya itu sudah ditutup, sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka dia itu akan menjadi sosok yang diceritakan oleh Allah Ta'ala bahwasanya penglihatannya adalah penglihatan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah, kemudian tangannya adalah tangan Allah, kakinya adalah kaki Allah, dan seterusnya. Nah, sehingga dia itu tidak melihat atau dia mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, bertinggal pertanyaannya, bagaimana seseorang yang ingin menjadi atau mentargetkan hal yang seperti itu? Nah, tentunya hal ini sudah dijelaskan di dalam thariqah, di mana thariqah itu merupakan jalan.
Thariqah itu merupakan wasilah bagi seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam thariqah itu selain zikir, seseorang itu harus memiliki seorang guru spiritual, guru rohani, syekhut tarbiyah, syekhul mursyid, yang membimbing dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tugas dari guru ini itu adalah menghilangkan bagaimana caranya seorang murid itu bisa menghilangkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya. Makanya seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, ketika kita membaca, ketika kita menelaah kitab-kitab yang beliau susun, kitab-kitab yang beliau tulis. Jadi kalau dulu orang-orang yang beliau talqin itu, ya, itu dengan secara otomatis tidak lama, dalam jangka yang tidak lama, dalam waktu yang sedikit, orang yang beliau talqin itu usul ke Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ketika dia itu ditalqin zikir oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, orang yang beliau talqin itu setidaknya hatinya itu menjadi lembut secara otomatis, tidak dalam waktu yang lama. Nah, karena setiap zaman, setiap masa, tidaklah setiap masa yang setelahnya itu kecuali masa itu lebih buruk, kualitasnya lebih rendah, tidak sama dengan ulama-ulama terdahulu. Ya, maka kita sekarang ini ketika kita memasuki di dalam thariqah, ya kita seakan-akan seperti orang yang ikut-ikutan saja. Itu orang yang ikut-ikutan saja. Jadi mana ketika kalau dulu ketika seorang murid ditalqin oleh gurunya dan kemudian dia itu langsung usul ke Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang ya tidak seperti itu. Kenapa? Ya karena ya lantaran kondisi hati dari orang-orang yang ditalqin oleh seorang guru itu belum sepenuhnya murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya orang yang mayoritas lah, banyak dari ikhwan-ikhwan kita yang mungkin belum sadar, yang mungkin belum mengerti tentang thariqah itu. Jadi yang mereka targetkan apa ketika mereka itu masuk ke dalam thariqah? Yang mereka targetkan itu adalah supaya usahanya lancar, gitu kan, agar dia menjadi orang yang sukses, agar dia menjadi orang yang kaya, ya, agar menjadi orang yang mulia dan seterusnya. Padahal hal yang disebutkan tadi itu bukan target dari thariqah. Nah, makanya yang seharusnya ditanamkan di dalam orang-orang atau para muridin, para salikin, para sairin, ya sebenarnya mereka harus lebih mengejar kepada cinta Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlalu memperdulikan apa yang menjadi target-target utama tadi, target kebanyakan orang tadi. Kenapa? Ya karena dalam sebagaimana yang dijelaskan di dalam hikmah yang kita baca sekarang ini, saat ini, ijtihaduka fi mawdaminalaka, kesemangatanmu yang begitu besar dalam hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Adalah rizki yang Allah berikan kepada manusia, baik rizki yang zahir atau rizki yang batin, baik rizki yang berada di dunia atau di akhirat. Ijtihaduka fi mawdaminalaka, kesemangatanmu dalam hal yang sudah Allah Ta'ala jamin kepada dirimu, wa taqsiruka fima talaba minka, dan tadi taksir itu keteledoranmu di dalam hal yang Allah minta kepada dirimu, itu merupakan dalilun ala intimasil basirati minka, itu merupakan dalil atas dihapusnya basirah yang ada di dalam diri. Nah, sehingga seseorang yang Allah Ta'ala ingin celakakan, seseorang yang ingin dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya maka dari sisi zahirnya asyghalahu fi zahir bi khidmatil aqwan. Dari sisi zahirnya dia akan disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan manusia, dalam urusan berkhidmah kepada alam semesta, berkhidmah kepada dunia. Dan wa fil batin bi mahabbatiha, dan dalam batinnya itu akan disibukkan untuk mencintai dunia, untuk mencintai akwaan, mencintai alam semesta. Dan begitu terus menerus. Fala yazalu kadzalika hatta yanqamisa nuru basirati. Begitu juga terus menerus sampai pada ujungnya cahaya basirah, cahaya penglihatan hati itu akan redup, bahkan akan hilang. Fayastawli nuru basarihi ala nuri basirati. Sehingga yang menang, yang menguasai itu adalah cahaya penglihatan zahirnya, bukan cahaya penglihatan batinnya. Fala yara illal hissa, maka yang dia lihat itu tidaklah kecuali sesuatu yang nyata. Itu wala yakhdumu ilal hiss wa yajtahidu fi talabi ma huwa madmunun fi rizqil maqsur wa yufassiru fi ma huwa matlubun minhu minal fardil mahdum. Sehingga kesemangatannya itu diarahkan kepada mencari kepada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berupa rizki yang sudah dibagi, dan dia itu teledor dalam melaksanakan apa yang dia itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala, yang berupa kefarduan yang wajib. Nah, sehingga orang yang seperti ini bisa jadi dia akan terjerumus, akan terjungkir ke dalam kekufuran. Ya karena dunia itu diibaratkan seperti, atau dunia itu diibaratkan seperti Nahrul Talut, seperti sungainya Nabi Talut, seperti sungai Talut. Nah, di mana seseorang itu tidak akan selamat dari sungai tersebut kecuali seseorang yang tidak minum, atau setidaknya minumnya itu adalah dengan tangannya, bukan seseorang yang minum atas kadar kehausannya. Nah, makanya dalam kisah ayat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah mengenai kisah ini. Jadi seseorang yang selalu mengejar-ngejar dunia, selalu yang mengejar-ngejar dunia, kemudian dia itu tidak memperdulikan urusan-urusan akhiratnya, ya maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kekufuran, gitu kan. Setidaknya dia akan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada dirinya, gitu. Makanya Syekh Ibn Abbas rahimahullahu ta'ala dalam syarah hikamnya, beliau mengatakan fattaqwa hiyallati yajibu 'alal 'abdi an yajtahida fiha wa la yatawana wa yuqassir amma yamna'u minha. Sehingga ketakwaanlah itu merupakan satu hal yang wajib bagi seseorang hamba untuk bersemangat yang tinggi di dalam mencarinya, dan jangan sampai seseorang itu bersantai-santai untuk mengejar ketakwaan. Ya karena ketika seseorang itu menjadi orang yang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala itu akan memberikan makhraja, peluang, akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi dalam semua urusan, baik urusan duniawi atau urusan akhirat. Selain itu, seseorang yang bertakwa tadi juga mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah taala akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia duga. Nah, sehingga seringkali kita mendengar kisah dari para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika mereka berada di hutan, dan di hutan itu banyak binatang-binatang buas, entah itu harimau, entah itu singa, entah babi hutan dan seterusnya. Mereka tidak takut.
Mereka tidak merasakan takut sedikit pun. Mereka tidak merasakan kekhawatiran sedikit pun, ya, karena yang mereka takuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka bilang, man khawfallaha khawfahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua yang ada di alam semesta ini akan mentaati, akan takut kepada dirinya. Wa man ata'allah ata'ahu kullu syai'. Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya di alam semesta ini akan taat kepada dirinya. Ya, sehingga seseorang yang sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah dekat dengannya, yang sudah cinta dan dicintai olehnya, maka apalagi yang ditakuti oleh dirinya. Makanya kemarin dalam pengajian sebelumnya, bahwa ketika seseorang yang ahli ma'rifat itu, di mana fananya itu sudah ada di dalam zatnya, kefanaannya, kesirnaannya itu sudah ada di dalam zatnya, maka segala sesuatu yang dia butuhkan itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun seseorang itu belum terlintas di dalam hatinya mengenai kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan. Ya, misalnya ketika orang yang ahli makrifat itu biasanya dia membutuhkan rokok tiap harinya, misalnya, Allah Ta'ala langsung memberinya. Allah Ta'ala langsung memberinya meskipun dia tidak, ataupun rokok itu tidak terlintas di dalam hatinya, meskipun dia tidak berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rokok itu sudah ada. Begitu juga dengan hal-hal yang lain yang dia butuhkan, misalnya ketika dia membutuhkan untuk menafkahi anak dan istrinya, untuk menafkahi keluarganya, atau dia membutuhkan kendaraan, dia membutuhkan dana, membutuhkan ini dan itu. Nah, seseorang yang sudah fana, sudah sirna di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia tidak berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebutuhan-kebutuhan itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda dengan orang-orang yang seperti kita, orang awam, orang yang masih jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meskipun masih dalam proses menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu berdoa, ya Allah berilah saya istri, misalnya yang belum nikah, atau orang yang syukron, atau orang yang sudah punya istri, dia membutuhkan uang untuk menafkahi anak istrinya, dia selalu berdoa, ya Allah, dan tiap doanya itu, ya Allah saya pengen kawin, kau yang belum kawin. Atau orang yang sudah punya istri, ya Allah saya butuh uang, saya butuh rumah, saya butuh mobil, saya butuh kekayaan, dan seterusnya. Seperti itu terus menerus, ya kan? Cuman oleh Allah Ta'ala itu belum kunjung datang jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang secara zahir seakan-akan doa itu belum nampak, tapi secara batin sudah nampak. Secara hissi belum nampak, secara zahir belum nampak, tapi secara maknawi, secara abstrak itu sudah nampak. Dari mana nampaknya itu yang doa yang seperti itu? Dimana dari sisi zahirnya, dari sisi batinnya itu sudah nampak, ya misalnya dalam menjalani kehidupan dia menjalankannya dengan ketenangan, tidak gerusa-gerusu, tidak galau gitu. Kemudian tidak menjalani kehidupan dengan santai gitu lah. Nah, itu adalah salah satu dari bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan, mengijabah doa yang dipanjatkan. Nah, itu bedanya antara orang yang sudah ahli ma'rifat, orang yang sudah fana sirna dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang awam. Kalau orang awam itu capek biasanya. Nah, sehingga ketika orang awam itu terbiasa dengan kecapean, maka kecapean itu jangan sampai diarahkan kepada apa? Kepada hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa? Rizki yang ada di dunia atau di akhirat, itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sesuatu yang sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenapa kita itu harus capek-capek
kita itu harus menyakiti diri, membuang waktu untuk mengarahkan waktu itu, menghabiskan waktu itu untuk mengejar sesuatu yang sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya orang yang seperti ini adalah orang yang merugi gitu. Meskipun oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala dalam syarah hikamnya Misbahud Dalam fi Syarh Nahjil Atam, beliau itu menafsiri bahwa ijtihad atau kesemangatan yang tinggi dan yang dilarang itu adalah ma yu'addi ila taksiri fil amal, sesuatu yang menyebabkan keteledoran dalam amal, apalagi keteledoran amal-amal yang sifatnya wajib. Amal ladzi la yu'addi ila naqsin fil a'mal fa ghairu mazmumin. Nah, adapun sesuatu yang tidak menyebabkan kekurangan di dalam amal, dalam arti bekerjanya semangat, kemudian ibadahnya tidak ada yang tertinggal sedikit pun, bahkan ibadahnya lebih-lebih, maka kesemangatan yang seperti itu tidak masuk dalam kategori mazmumun, tetapi masuk dalam kategori ghairu mazmumin, tidak tercela. Nah, sehingga antara tawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bekerja itu ya tidak masalah ya, karena sebagaimana yang dijelaskan pada hikmah sebelumnya, yaitu arih nafsaka minat tadbir famaqama bihi ghairuka anka la takum li nafsik, itu sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Syarat dari pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tidak dengan meninggalkan pekerjaan, tidak dengan meninggalkan sabab, tidak dengan meninggalkan doa, tetapi bekerja lanjut, berdoa terus, ya, beramal terus, tetapi tidak memasrahkan, tidak menyandarkan amal itu atau pekerjaan itu adalah kunci dari rizkinya. Ya, karena seringkali kita dengar dari kawan-kawan kita, dari saudara-saudara kita, kalau saya nggak kerja, maka saya tidak makan. Kalau saya nggak kerja, maka bagaimana saya bisa menafkahi istri dan anak saya? Kan seringkali seperti itu. Memang yang memberikan rezeki itu adalah pekerjaan. Ya, sehingga otomatis secara sadar atau tidak sadar dia telah menuhankan pekerjaannya. Ya kan? Makanya dalam ayat dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afara'aita man takhadha ilahahu hawa." Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bahwa seseorang yang menjadikan hawanya, menjadikan nafsunya, menjadikan semua yang selain Allah Ta'ala, yang menjadikan pekerjaannya, yang menjadikan ilmunya, yang menjadikan amalnya, yang menjadikan ibadahnya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjanjikan rizkinya, yang menjamin rizkinya. Jadi jangan sampai kita itu seperti itu. Karena apa? Ya karena seseorang yang bertawakal, yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah seseorang yang bekerja dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Itu untuk hikmah pertama, yaitu qaulul musannif rahimahullahu ta'ala, ijtihaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Itu untuk hikmah yang pertama.